gitu kan? Tapi izinkan, yuk kita nyanyi lagu dulu Manusia Kuat sebelum kita lagu Padamu Negeri. Dan seperti biasa saya disposisi kepada Pak Benyamin Daphni. Lanjutkan. Jiwa-jiwa yang kuat, manusia-manusia kuat, jiwa-jiwa yang kuat. Oke, tepuk tangan dulu sebelum kita nyanyi. Ayo boleh diputar. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Gubernur Banten, Wali Kota Tangsel 2024. Tiga semuanya teriaknya 1, 2, 3. Terima kasih banyak atas undangannya dalam rangka Kopi Darat Relawan. Ini hal yang sangat baik karena proses ini kan tidak hari ini, juga dalam proses yang sangat lama. Dengan pertemuan ini, di mana teman-teman biasanya mendeklarasikan ada atau tanpa ada kami. Dan hari ini kita bisa bertemu secara langsung, bertatap muka, dan bagi saya alhamdulillah saya bersyukur ya nggak asing lagi ya teman-teman ini selama ini juga yang barengan sebagai warga Tangerang Selatan. Ada tuh target dari Ayrin Adik di Tangsel itu berapa? Ya bisa 80. Sebanyak-banyaknya paling banyak, setinggi-tingginya paling tinggi. Amin. Bu, tadi Ibu sempat nyinggung MRT, Bu, masih dengan kolaborasi provinsi kota apa lebih optimal? Setahu saya, saat saya selesai jadi wali kota Tangsel 20 April 2021, sebetulnya itu ada komitmen bagaimana sebetulnya DKI waktu itu memendahulukan dulu ke wilayah utara. Kita memahami karena kan memang itu wilayah di DKI-nya, tapi sebetulnya pada saat zamannya Pak Ahok maupun juga Pak Anies dan Pak Sandi saat itu sebagai wakil gubernur, visibility study-nya, FSDD-nya udah ada. Karena komitmennya saat sempat ramai kan terminal Lebak Bulus nggak mau ditutup karena terminalnya mau dikemanakan. Nah kami waktu itu memberikan ditanya sama Kementerian Kemenhub apakah boleh dipindahin ke terminal Pondok Cabe. Kami nggak apa-apa, sangat senang karena bagi kami saat itu setelah hasil kajiannya kalau MRT ada sampai dengan Lebak Bulus itu kan memudahkan transportasi massal buat masyarakat di Tangsel. Cuman dengan catatan waktu itu permintaan kami adalah agar MRT-nya tembus sampai ke wilayah Tangerang Selatan, karena kalau cuma sampai Lebak Bulus teman-teman Tangsel ini pasti pakai kendaraan pribadi gitu kan. Nah alhamdulillahnya waktu itu ada keluar kajiannya di mana MRT itu tidak berhenti di Lebak Bulus saja, tapi tembus ke wilayah Tangerang Selatan bahkan sampai dengan ke wilayah Serpong dengan beberapa. Nah kemarin sempat kaget saya pada saat dapat kabar, kan saya kan bukan siapa-siapa hari ini kan. Nah pas saya sempat dapat kabar bahwa ternyata MRT yang disetujui adalah ke wilayah barat, ke Pasar Kemis kan, ada MOU dengan JICA dan yang lainnya. Saya sempat tanyakan kepada Pak Menteri, Pak kenapa ternyata investornya lebih dahulu memilih ke jalur sana, dan saya minta tetap ya Pak untuk ke wilayah Tangsel tetap dilakukan karena itu menjadi kebutuhan yang sangat mendesak tentunya untuk masyarakat Tangsel, apalagi setiap hari kan bolak-balik Ciputat itu kan macet seperti apa gitu. Apakah itu termasuk itu nanti program akan menjadi masukan, jadi mudah-mudahan itu menjadi bahan masukan lagi untuk bisa kita dorong lagi, karena kan itu kan investasi swasta ya. Pengalaman saya agar investasi bisa masuk itu bagaimana terus komunikasi dan koordinasi, dan saya memahami
memahami bahwa Pak Benyamin Daphni dan Pak Pilar sebagai wali kota kan nggak mungkin bisa jalan sendiri, harus dibantu oleh pemerintah Provinsi Banten, nanti komunikasi dengan pemerintah DKI Jakarta, juga dengan Kementerian Perhubungan dan kementerian yang terkait. Berarti itu termasuk program atau janji di itu kan ada keterkaitan, tidak mungkin bisa dilakukan sendiri oleh saya, misalnya jika Allah menakdirkan saya jadi gubernur atau Pak Ben Pilar saat sebagai wali kota. Jadi harus ada kolaborasi, kerjasama. Saya nggak tahu nanti siapa yang jadi gubernur DKI, dan juga tentunya ini bagian dari program yang setahu saya saat saya jadi TKD pun juga menjadi program prioritas dari Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ya tentunya mudah-mudahan ada kebijakan yang tentunya kita akan support semua kebijakan dari Pak Prabowo dan Mas Gibran. Bu, mengenai jurnalistik pendidikan